Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 8. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru dan G Crimson yang akan mengamuk ke medan perang. Dan kita juga akan diperlihatkan Diablo yang depresi ketika ditinggal Rimuru sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Rimuru telah kembali ke Tempest dan segera pergi ke ruang kontrol. Sesampai di sana, Rimuru melihat pertarungan Milim melawan Velzard di layar lebar. Milim terlihat sangat marah sampai kehilangan kewarasannya. Milim kini telah berubah menjadi dewa kehancuran dan menyerang Velzard secara membabi buta. Pertarungan mereka berdua itu pun sungguh luar biasa. Bahkan, pertempuran itu bisa disebut pertempuran kelas dewa. Ramirez yang melihat itu juga sangat panik hingga tak bisa berkata-kata. Benimaru kemudian menyambut kedatangan Rimuru sama dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Benimaru mengatakan jika pasukannya telah berhasil mengalahkan pasukan Zelanus yang menyerbu di wilayah Milim. Namun beberapa saat kemudian, ia telah kehilangan kontak dengan markas Milim. Benimaru kemudian menyuruh Gupta bersama Rangga untuk kembali lagi ke wilayah Milim demi memastikan situasi di sana. Dan ternyata di sana telah muncul True Dragon Velzard yang sedang bertarung melawan Milim. Jadi gini Pak, tayangan di ruang kontrol saat ini adalah hasil rekaman Gupta secara live di sana. Betapa mengejutkannya, situasi wilayah Milim saat ini benar-benar telah membeku menjadi es. Bahkan di sana juga sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang pun. Di sana Gupta dan Rangga telah melihat beberapa patung es yang seperti manusia. Tapi sayangnya, Gupta tidak bisa mendekatinya karena terlalu berbahaya. Gupta dan Rangga hanya mampu mengamati situasi dari jarak yang sangat jauh. Gupta pun terus melaporkan situasi kepada markas pusat. Di satu sisi, Rimuru juga sangat khawatir dengan keadaan Karera dan beberapa anak buahnya. Meskipun Rimuru dan Karera terhubung dengan koridor jiwa, tapi Rimuru tidak bisa menjalin komunikasi dengannya. Rimuru pun terus memikirkan firasat buruk. Namun meskipun begitu, Rimuru tidak ingin berpikiran bahwa Karera dan yang lainnya telah mati. Setelah menilai situasi saat ini, Rimuru akan membuat pertemuan darurat. Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Benimaru untuk mengumpulkan para eksekutif yang tersisa dan menyuruh Gupta untuk segera kembali dari pengintaiannya. Sambil menunggu Benimaru untuk mengumpulkan para eksekutif, Rimuru terus memikirkan cara untuk mengatasi Velzard dan Milim yang hilang kendali. Jika pertarungan mereka terus berlanjut, dunia bisa hancur. Menurut sejarah yang Rimuru ketahui, Milim dahulu juga pernah hilang kendali, yang akhirnya amukan Milim berhasil dihentikan oleh G Crimson dan Ramirez. Rimuru kemudian berkata kepada Ramirez, "Hei Ramirez, bisakah kau membuat Milim sadar kembali?" Namun, Ramirez menjawab dengan nada konyolnya, "Hah? Apa kau ingin aku mati, Rimuru?" Ya, menurut Rimuru, itu juga mustahil bagi Ramirez. Tapi jika Milim terus dibiarkan hilang kendali, dunia benar-benar bisa hancur. Rimuru kemudian meminta bantuan Veldora untuk membantunya. Namun ketika Veldora melihat kakaknya yaitu Velzard, Veldora pun melarikan diri dari permintaan Rimuru. Karena tidak mungkin bagi Rimuru untuk menghadapi Milim dan Velzard sendiri, Rimuru kemudian mencoba meminta bantuan G Crimson. Namun ketika Rimuru menghubungi G Crimson, G selalu menolaknya. Menurut prediksi Ciel, alasan G menolak permintaan Rimuru adalah karena G ingin mengantisipasi kedatangan Ivarats dan musuh-musuh lainnya. Rimuru kemudian menghubungi Rain untuk membujuk G Crimson. Sesaat kemudian, Rain telah menghubungi Rimuru kembali dan mengatakan jika G bersedia menuruti permintaannya. Tapi tiba-tiba, panggilan Rain disabotase oleh G. G berkata kepada Rimuru, "Hai Rimuru, kenapa kau menggunakan bawahanku Rain sebagai pesuruhmu?" G penasaran kenapa bawahannya Rain berhubungan dekat dengan Rimuru. Tapi Rimuru di sini tidak ingin menjelaskan hubungannya dengan Rain. Rimuru kemudian berkata,
ini bukan waktunya untuk menjelaskan itu. Ini darurat. Jadi, datanglah ke sini sekarang secepat mungkin. Rimuru kemudian langsung memutuskan panggilannya. Jadi gini Pak, alasan Rimuru memiliki hubungan dekat dengan Rain itu bermula ketika pertemuannya di Kastil Leon Cromwell sebelumnya. Di sana Rimuru telah mengetahui bakat Rain sebagai pelukis yang sangat handal. Dan akhirnya, Rimuru pun menjadikan Rain sebagai pelukis pribadinya dan mendukung bakat Rain tersebut. Rimuru saat itu juga meminta Rain untuk melukis Hinata Sakaguchi. Anjir. Bisa-bisanya itu Rimuru ya. Dan pada saat itulah hubungan Rimuru dengan Rain semakin dekat. Karena lukisan yang Rimuru minta belum selesai, Rimuru tidak akan membiarkan dunia hancur sebelum Rimuru melihat lukisan dengan model Hinata tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Benimaru telah mengumpulkan para eksekutif yang ada. Sedangkan Rangga bersama Gupta juga sudah kembali ke Tempest dengan tubuh yang menggigil. Selain itu, Guy Crimson juga telah datang ke Tempest. Dan rapat pun dimulai. Rimuru kemudian mengatakan kepada semua bawahannya jika dirinya akan mengurus Milim yang sedang hilang kendali. Dan tentunya, semua bawahan Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Diablo kemudian berkata, "Kufufufufu, jika begitu, tolong izinkan aku untuk ikut bergabung dengan Rimuru sama." Namun, Rimuru menolak permintaan Diablo. Rimuru berkata, "Aku tahu kau kuat Diablo, tapi kau tidak bisa bersantai melawan Milim. Aku yakin akan ada lawan yang lebih cocok untukmu nanti." Ciel juga setuju dengan pendapat Rimuru karena lawannya adalah Milim dan Felzard. Ciel merasa jika Diablo, Benimaru ataupun Zegion tidak akan berguna. Itu karena tujuan Rimuru adalah untuk menyadarkan Milim, bukan untuk membunuhnya. Selain itu, Rimuru juga ingin mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa di pihaknya. Sebenarnya, Rimuru sudah memikirkan orang yang dapat membantunya, dan orang itu adalah Guy Crimson. Rimuru kemudian menundukkan kepalanya kepada Guy dan meminta bantuannya. Guy menjawab, "Aku mengerti bahwa kau khawatir dengan Milim dan yang lainnya. Tapi menurut Guy, ada sesuatu yang lebih penting daripada mengurus pertengkaran Milim dengan Felzard." Rimuru di sini mengerti apa yang dimaksud Guy Crimson, yaitu tentang segel Ivarats yang mungkin akan dilepaskan. Jadi, Guy ingin menyimpan tenaganya untuk menghadapi Ivarats. Rimuru sebenarnya juga khawatir dengan hal itu, tapi jika dunia hancur sebelum kedatangan Ivarats, maka menyimpan tenaga adalah hal yang sia-sia. Itu karena pertempuran Milim dengan Felzard bisa menghancurkan dunia. Di sini Guy juga tidak mengerti apa tujuan Felzard memancing amarah Milim sebenarnya. Tapi Guy menduga jika tujuan Felzard adalah untuk melihatku beraksi. Keinginan Felzard tidak pernah berubah. Felzard hanya ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dariku dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, Felzard itu lagi caper gitu Pak. Dan itulah sebabnya Guy tidak ingin menanggapi sikap Felzard tersebut. Rimuru yang mendengar itu pun merasa jika Guy bercanda. Namun ketika ekspresi Guy tampak serius, sepertinya Guy bersungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan. Guy di sini juga mengatakan jika planet yang diciptakan Veldenava ini tidak akan mudah dihancurkan. Selain itu, Guy merasa jika dirinya dan Rimuru ikut turun tangan dalam menghadapi Milim dan Felzard, itu akan sejalan dengan rencana Feldway. Jika Guy dan Rimuru benar-benar akan turun tangan untuk menghadapi mereka, kemungkinan besar Feldway akan memanggil Ivarats keluar. Jika begitu, itu akan sangat merepotkan. Rimuru di sini sangat paham dan mengerti apa yang dimaksud Guy Crimson. Namun karena Rimuru sangat mengkhawatirkan karir Carrion Frey dan yang lainnya, Rimuru telah membulatkan tekadnya. Dan akhirnya, Guy yang melihat tekad Rimuru itu pun akan mengikuti rencana Rimuru. Guy berkata, "Sialan kau Rimuru. Baiklah, aku mengerti. Aku akan ikut denganmu." Karena Guy sudah sepakat untuk membantu Rimuru, Rimuru kemudian berkata kepada semua bawahannya, "Jadi, hanya aku dan Guy yang akan menghentikan Milim. Aku ingin kalian semua mempertahankan wilayah kita dan menanggapi permintaan bantuan dari negara lain." Namun di sini Diablo masih ngotot untuk ikut dengan Rimuru sama. Diablo berkata, "Ayolah Rimuru sama, tolong izinkan aku untuk ikut bersamamu." Tapi sayangnya, permintaan Diablo langsung ditolak Rimuru.
Rimuru ingin agar Diablo tetap tinggal untuk menghadapi jika ada situasi yang tidak terduga. Itu karena masih ada musuh kuat yang tersisa. Veldway dan Zelanus masih belum bergerak lagi. Ramirez kemudian melompat ke arah Rimuru dan berkata, "Rimuru, tolong jaga Milim." Rimuru menjawab, "Ya, aku akan menjaganya dan membawanya pulang." Rimuru kemudian menyerahkan komandonya kepada Benimaru. Dan segera setelah itu, Rimuru dan Gibbon bergegas pergi ke tempat Milim dan Velzard. Setelah Rimuru sama dan Guy Crimson pergi untuk menangani Milim, suasana ruang pertemuan menjadi semakin tegang. Diablo dengan sedih berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat tidak berdaya." Tidak hanya Diablo saja, semua bawahan Rimuru saat ini juga merasa sangat tidak berdaya. Namun Zekion kemudian berkata, "Kita tidak boleh terus-terusan larut dalam kecemasan. Yang perlu kita lakukan hanyalah segera bergerak sesuai perintah Rimuru sama." Dengan demikian, Zekion pun kembali ke wilayahnya untuk bersiap menghadapi musuh yang akan datang. Di sini Benimaru juga membenarkan perkataan Zekion dan memberi perintah kepada semua orang untuk kembali menjalankan tugas mereka masing-masing. Setelah suasana kembali normal, datanglah Soe untuk memberikan laporan kepada Rimuru sama. Namun karena Rimuru sama sudah pergi, Soe kemudian memberikan laporannya kepada Benimaru. Di sini Soe melaporkan informasi tentang Raja Iblis Dagruel yang berkhianat. Soe mengatakan jika Dagruel dan saudaranya di zaman dahulu adalah seorang dewa jahat yang mengamuk sebagai penghancur dunia. Tapi pada akhirnya, dewa jahat itu telah dikalahkan oleh Veldanava. Dan mereka menjadi tenang sampai saat ini setelah bertemu Ratu Kisara. Ramirez juga mengatakan jika Dagruel sang dewa jahat itu sangatlah kuat. Dewa jahat adalah ancaman yang setara True Dragon. Ketika Benimaru dan yang lainnya sedang membahas kekuatan Dagruel, tiba-tiba datanglah Myromels yang sedang memberikan laporan darurat. Myromels mengatakan jika dirinya telah mendapat pesan dari Elmesia bahwa Sarion saat ini telah diserang musuh. Identitas musuh yang menyerang Sarion adalah pasukan Zelario dan Jahil. Benimaru yang mendengar itu pun sangat kesal dengan banyaknya situasi darurat saat ini. Meskipun Sarion memiliki Sylvia yang cukup kuat, tapi Benimaru tidak yakin jika Sylvia dapat menghadapi mereka. Di satu sisi, bawahan Ramirez yang bernama Alpha kemudian mengaktifkan sihir pengawasan Argos untuk mengamati wilayah Sarion. Di sana terlihat banyak ledakan yang sangat besar di tempat pohon dewa Sarion. Benimaru menyadari jika itu adalah serangan api milik Jahil. Dan apakah yang akan dilakukan Benimaru selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.